Ya, selamat pagi semua calon siswa baru SMA Negeri 2 Toraja yang hari ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita masuk dalam materi sesi kedua yang dipercayakan kepada saya, yaitu pendidikan anti korupsi. Ya, pendidikan anti korupsi. Sebelum masuk ke materi itu, para siswa sekalian yang saya cintai, tentu kalian bertanya-tanya, siapa yang berdiri di depan kita? Bapak siapa ini? Ya, perkenalan dulu. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 2 Toraja, mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Satu-satunya saya di sini, saya sendiri guru PPKN di sini. Nama saya kalau di sekolah sering dipanggil Pak Simon. Punya nama beda di 3 tempat. Kalau di rumah saya dipanggil Nenek Sangka. Kalau di gereja saya dipanggil biasanya Pak Sambo. Jadi nama lengkap saya itu sebenarnya sesuai jadwal Simon Simim Pasambo. Nah, untuk menggunakan waktu yang telah diatur oleh panitia, kita masuk dalam membahas materi yang dipercayakan kepada saya, yaitu pendidikan anti korupsi. Kalian sudah pernah mendengarkan kata korupsi? Tentu ya. Dan apakah masalah korupsi itu positif atau negatif? Pasti rata-rata semuanya akan mengatakan negatif. Tetapi untuk memahami lebih dalam, lebih jauh, mari kita mempelajari apa sesungguhnya definisi dari korupsi. Ya. Tentu kalian sudah pernah mendengar, pernah melihat orang-orang yang terlibat korupsi. Tetapi untuk memahami secara mendalam, secara etimologi pengertian korupsi itu, mungkin kalian belum terlalu menjalani ke sana. Karena itu kita akan memahami sesungguhnya apa itu korupsi. Jadi korupsi itu dari bahasa Latin. Kalau ditulis dalam bahasa Latin, corruptio, ya. Atau corruptus, yang arti secara umumnya kerusakan atau kebobrokan. Tetapi kalau menyangkut unsur-unsur yang terkandung atau makna yang terkandung dalam koruptio itu atau korupsi itu, ada 5 bagian kandungan dari korupsi. Bisa bermakna busuk, bisa bermakna rusak, bermakna menggoyahkan, bisa bermakna memutarbalikkan fakta, atau yang kelima bisa bermakna menyogok. Dan itu makna sesungguhnya yang terkandung dari kata korupsi itu. Jadi tidak ada yang bersifat positif,
semuanya negatif. Dan karena itu dimaksudkan bagi peserta calon siswa baru SMA Negeri Kota Toraja diharapkan untuk bisa memahami secara mendalam, dan kalau sudah dipahami sudah bisa dihindari tentang dampak yang ditimbulkan bagi seseorang yang melakukan tindakan korupsi. Nah, dari kandungan yang ada dari istilah korupsi itu dapat diambil satu kesimpulan, ya, bahwa sebenarnya korupsi itu apa sesungguhnya. Ya, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan atau kewenangan yang dimiliki dalam suatu organisasi atau suatu lembaga untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, atau dengan kata lain mau memperkaya diri sendiri. Nah, kalau sikap semacam itu, mau memperkaya diri sendiri, mau mencari keuntungan diri sendiri, ya sudah pasti bahwa tindakan itu merugikan banyak orang. Merugikan banyak orang. Dan tidak dapat kita pungkiri, justru yang banyak melakukan tindakan-tindakan semacam ini, alias tindakan korupsi ini, justru kita lihat di media-media sosial, media massa, media cetak. Justru yang diharap-harapkan untuk tidak melakukan, justru itu yang banyak melakukan. Misalnya pejabat-pejabat negara banyak yang terlibat korupsi, baik di bidang legislatif maupun eksekutif, dan juga bagian keamanan banyak. Tidak bisa lagi kita tutup-tutupi itu. Nah, karena itu wajiblah bagi calon siswa baru untuk dididik bagaimana supaya benar-benar anti pada korupsi atau tidak melibatkan diri dalam tindakan korupsi. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya korupsi itu? Saya mencatat ada 3 bagian. Yang pertama, karena kurang nampak keteladanan kepemimpinan. Kurang nampak keteladanan kepemimpinan. Artinya dalam hal ini, orang pemimpin di suatu lembaga atau di suatu organisasi mestinya menunjukkan satu keteladanan. Namanya teladan berarti memperlihatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang seharusnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hal yang kedua, penyebabnya karena lemahnya sistem pengendalian manajemen atau kepemimpinan di suatu lembaga atau di suatu unit kerja. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya pengawasan. Ya, biasa orang istilahkan ada pengawasan melekat. Nah, sehingga kalau 3 penyebab ini diabaikan, maka rentanlah atau sangat mudahlah seseorang untuk bertindak sewenang-wenang, bertindak menggunakan salah kepercayaan yang diberikan. Dan kalau seseorang menggunakan salah kepercayaan yang diberikan, maka itu tadi ada 5 sikap yang bisa berpengaruh bagi orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi itu biasa disebut dengan nama koruptor. Nah, orang yang koruptor pasti namanya menjadi busuk di mata publik atau di mata masyarakat. Namanya menjadi rusak
Jadi nama baiknya rusak. Kalau kita bicara kata busuk, sesuatu yang busuk kan tidak bisa ditutup-tutupi, biar tidak kelihatan, tetap dirasakan baunya. Hal yang berikut ialah menggoyahkan. Menggoyahkan berarti orang yang memegang jabatan suatu instansi atau suatu lembaga bisa tergoyahkan. Dia punya kedudukan. Yang berikut, misalnya memutarbalikkan fakta, pandai berdalih-dalih. Ini adalah sikap yang mengarah kepada tindakan korupsi. Kemudian unsur yang berikut ialah menyogok. Banyak terjadi orang melakukan sogokan-sogokan dan itu berakhir dengan penyalahgunaan kewenangan, mengambil yang bukan haknya, memperkaya diri sendiri. Nah, para siswa sekalian yang saya kasihi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dipaparkan mengenai perbuatan yang termasuk perbuatan korupsi. Di antaranya yang sempat saya catat di sini ialah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti seseorang itu bertindak atau berbuat tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Melakukan apa saja maunya, apa saja yang membuat dia untung. Dan sama halnya dengan pengertian secara umum tadi, menggunakan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan secara sewenang-wenang. Jadi dalam hal ini perbuatan korupsi hendaknya dihindari oleh siswa-siswi sekalian. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, bagi kita ini yang masih anak-anak, masih remaja, apa yang kita akan korupsi? Maka kita belum menjadi pejabat. Hanya pejabat, tidak hanya orang yang diberi kewenangan yang bisa melakukan perbuatan atau tindakan korupsi. Kalau seseorang, misalnya di kalangan keluarga, ada tanda-tanda dalam hidupnya mengarah kepada tindakan korupsi, misalnya contoh praktis ini, ada anak atau anggota keluarga yang tidak bertindak jujur, tidak jujur, itu mengarah kepada perbuatan korupsi. Kalau kita sudah tidak jujur menyatakan apa yang sesungguhnya. Contoh misalnya bagi siswa sudah disampaikan harga buku mungkin 20.000, tetapi kemudian dilaporkan sama orang tua 25.000. Nah, kalau begitu itu sudah satu tindakan yang tidak jujur dan seterusnya. Karena itu perbuatan anti korupsi saya catat ada 5. Berbuat jujur, taat menunaikan tugas dan tanggung jawab, menolak atau menghindari tindakan yang mengarah kepada perbuatan korupsi, selalu menyatakan kebenaran, menjalankan segala sesuatu sesuai aturan yang berlaku. Itulah yang dimaksud perbuatan anti korupsi. Karena itu, anak kami yang kami cintai, belajarlah senantiasa menaati aturan-aturan yang ada sehingga menjadi warga negara yang baik, mengindahkan setiap aturan yang telah ditetapkan. Itulah harapan
bangsa dan negara bagi kalian sebagai pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Tindakan korupsi hendaknya kamu perangi dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali demikian yang saya dapat paparkan. Saya sampaikan supaya kalian melihat materi lebih luas ada di dalam YouTube. Kalian bisa buka mengenai pendidikan anti korupsi, sehingga kalian semakin kaya memahami makna yang terkandung dari perbuatan korupsi itu. Barangkali demikian yang saya dapat sampaikan kepada kalian. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.